Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi hari ini membahas bagian terakhir dari tulang, yaitu kerusakan dan gangguan pada tulang. Nah, ini baru bagian terakhir dari tulang. Kita belum bahas otot ya sebagai alat gerak. Kita mulai dulu di sini. Nah, jadi ada kerusakan dan gangguan pada tulang, ada berbagai macam. Yang salah satu yang pertama adalah patah tulang atau fraktura dan retak tulang atau fisura. Patah sama retak beda. Kalau patah, kalau retak, ya retak aja, gitu ya. Nah, biasanya tulang mengalami kerusakan seperti ini karena berbagai hal, ya, entah benturan, entah kecelakaan, entah tertimpa benda yang berat, gitu ya, macam-macam. Sehingga karena kegiatan tadi muncullah berbagai bentuk dari kerusakan pada tulang. Misalnya yang pertama, orang ada sebut dia patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup. Berarti tulangnya patah. Tapi karena di sebelah luarnya ada daging sama kulit, maka enggak kelihatan. Ya, jadi tulangnya patah di dalam, enggak nongol keluar, tidak merobek daging, tidak merobek kulit. Ya, nah ini sering terjadi sehingga kemudian ketika orang kecelakaan mau ditolong, mau diangkat, dia merasa sangat kesakitan, gitu ya. Padahal orang nggak lihat ada darah-darah gitu, ya. Ternyata setelah di ronsen baru kelihatan bahwa tulangnya patah. Nah, jadi ini patahnya di dalam. Kalau orang-orang tua yang mengalami hal seperti ini, di orang-orang tua itu matriksnya lebih banyak dibanding dengan matriks kapurnya lebih banyak dibandingkan dengan kolagennya. Sehingga kalau ada patah itu nyambungnya lebih lama dibandingkan dengan orang-orang seusia kamu. Itu kolagennya masih banyak gitu kan ya. Sehingga kolagen tuh kayak lemnya gitu ya. Nah, sehingga seringkali patahnya itu kan yang dua tulang yang patah itu harus direkatkan gini, ditempelin gitu ya. Nanti harapannya diantaranya muncul perbaikan. Tuh. Nah, supaya perbaikannya cepat, ini yang ditempelin atas sama bawah ini satu sama ini harus nggak boleh bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak mau bikin baru bergerak rusak lagi, mau bikin bergerak rusak lagi. Nah, supaya nggak bergerak-gerak, maka di sebelah luarnya biasanya dikasih apa? Semen warna putih. Kita sebutnya biasanya gips, ya, dikasih gips gitu ya. Nah, itu supaya dia tidak bergerak-gerak. Bayangkan sekian bulan dibungkus pakai gips, oke, nggak bisa bergerak. Pastilah ada rasa, coba kalau gatel aja, gatel kan sepele ya, tinggal digaruk doang ya. Bayangkan mau garuk nggak bisa, itu kan rasanya gimana gitu ya. Terus bahkan kalau misalnya tadi kolagennya tinggal sedikit atau kolagennya nggak banyak, maka kedua tulang yang patah tadi itu harus di kiri kanannya itu dikasih pen. Pen itu ya bahasa awamnya kayak besi gitu ya, disekrup gitu. Nah, kalaupun dia patah tulang tertutup, untuk masang pen dibuka juga kan. Ya, dagingnya dibuka juga, kulitnya dibuka juga ya, pasang pen itu operasi berarti ya, dioperasi, pasang pen kemudian tutup lagi. Jadi lukanya luar dalam gitu ya. Dan kalau orang dewasa itu biasanya dia regenerasinya antara 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau anak-anak bisa antara 3 sampai 6 bulan atau sampai setahun, tergantung kerusakannya. Dia udah kembali lagi ya. Nah, yang patah tulang terbuka, nah ini yang tadi nongol keluar di TKP kecelakaannya udah kelihatan ya, berdarah-darah, dagingnya robek-robek gitu ya. Nah, itu dia lebih parah berarti ya, benturannya lebih kuat. Kemudian yang parsial green stick itu sebagian aja, patah sebagian, lucu juga ya, patah sebagian kayak gini. Lengan bawah tulangnya ada dua, radius sama ulna. Saya yang patahnya ulnanya doang, ya. Tapi radiusnya enggak. Nah, itu green stick.
Kemudian patah tulang, bukan patah tulang nih, dislokasi. Tulang bergeser pada tempatnya. Nah, biasanya yang di sambungan-sambungan ini, nih ya. Misalnya dia kita melakukan gerak yang tiba-tiba dan kuat banget gerakannya. Nah, jadi nih, nah terus permanen dia kepelintir, gitu ya, kepelintir. Gitu ya. Orang bilangnya kesleo, gitu ya. Atau ini kemudian bonggolnya nongol, keluar ada tonjolan gitu ya, bengkak merah, gitu ya. Atau tadi misalnya yang kemarin saya bilang lututnya bergeser ke samping gitu ya. Nah, itu dislokasi, keluar dari tempatnya. Nah, kalau dia bonggol sama acetabulum, dia keluar, dia parah banget, dia berarti kuat banget itu benturannya. Misalnya di tulang paha sama panggul. Nah, terus ada patah tulang sederhana, patah tulang majemuk, patah tulang melintang, patah tulang spiral. Sederhana. Apanya yang sederhana ya? Tetap banyak patah yang namanya ya. Nah, jadi dia patah tapi tetap pada tempatnya. Kemudian ini oblik dia miring nih. Nah, entah retak atau patah dia miring. Kalau comminute ini remuk. Nah, biasanya kalau tulang kecil remuk gitu ya. Pernah tuh siapa ya, Bu Nova kalau nggak salah. Naik motor, jatuh, nggak tahu gimana kakinya tuh terlindas oleh mobil yang lewat selanjutnya. Nah, tulang-tulang, ayo tulang apa tuh, telapak kaki, sama tulang pergelangan kaki, metakarpal, karpal. Nah, itu dia remek dia. Nah, kalau remek gitu kan susah ya, karena dia ada kecil-kecil ya, apa namanya, ya, ancuran kecil-kecil gitu kan, itu menyatukannya lebih lama dan lebih sulit. Nah, itu comminute itu. Kemudian di spiral, teng 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 gitu ya. Nah, gitu ya. Entah gimana penyebabnya. Kalau ini udah majemuk ya. Kalau majemuk tulangnya patah di dalam, robek itu juga orang sebut majemuk. Kadang tidak juga merobek daging dan kulitnya, tapi patahnya berjaraknya jauh, gitu ya. Tidak sekedar ini. Oh ya. Fraktura tertekan. Tadi fraktura tertekan. Jadi ini biasanya kalau ini yang gambar ini dia itu kena beban berat. Jadi itu melesek gitu ya, orang Jawa bilang itu. Melesek gitu ya. Nah, kalau yang di kepala itu bahaya banget karena dalamnya ada otaknya. Otak tuh nggak boleh bergerak dikit aja nggak boleh. Kalau dia bergerak dikit aja itu udah gangguan, namanya gegar. Jadi gegar otak tuh ada gegar otak ringan, sedang, sama gegar otak yang berat. Nah, yang ringan tuh kadang nggak kenapa-napa secara fisik gitu ya. Tapi setelah di CT scan mungkin baru ada retakan gitu dikit aja, retakan dikit aja. Jadi nggak ada berdarah, nggak ada apa. Mungkin memar iya ya. Ya kalau udah kena tekanan tapi nggak memar tuh sakti banget ya. Pasti ada memarnya, kemudian di tulangnya ada retakan. Itu udah gegar otak. Apa bedanya gegar otak dan nggak gegar otak? Biasanya kalau gegar otak itu disertai muntah. Jadi kalau udah muntah, kena ke kepala, kemudian muntah, itu biasanya suruh ke rumah sakit yang lebih besar dan kemudian di CT scan. Kalau nggak muntah, nggak usah CT scan, berarti nggak gegar. Karena saya pernah dulu banget nyerempet orang, sebenarnya dia yang salah sih. Kemudian dia jatuh, terpelanting, kemudian saya bawa dia ke poliklinik, sama dokternya saya suruh tunggu ya sampai 2 jam. Kalau selama 2 jam nggak muntah berarti nggak gegar. Nunggu 2 jamnya itu rasanya udah nggak karu-karuan ya. Kalau gegar gimana, itu nasib orang ya, padahal diri yang salah kan. Kalau berkendara begitu ya, mobil, motor, ini motor yang salah, pasti yang disalahin yang gedenya gitu kan, biasanya begitu ya. Itu udah saya hampir dikeroyok tukang ojek sekeliling itu tuh. Padahal saya dia yang salah. Ya begitulah di jalanan. Nah, ini fraktura dan fisura. Nah, tadi kalau patah-patah itu tulang akan melakukan perbaikan tulang ya. Pada saat perbaikan tulang yang pertama yang terjadi adalah yang pertama hematoma formation. Ini pembentukan pembuluh darah baru. Ya. Pasti ini udah berdarah-darah kan ya. Ini udah berdarah, pembuluh darahnya pada pecah. Nah, kemudian ini ada pembentukan pembuluh darah baru, kemudian pembentukan kalus fibrokartilago. Jadi yang pertama dibentuk dari tulang yang rusak itu adalah tulang rawan.
dalam bentuk fibrosa gitu ya. Fibro itu fibrosa ya, jaringan fibrosa, jaringan ikat padat. Nah, jadi ini tubuh yang pertama nih ya, ini internal, kalus internalnya. Nah, ini kartilago. Di sebelah luar juga ada. Kalus itu apa ya? Kalus itu kayak, kalau di tubuh tuh kayak kuncup apa ya? Calon. Nah, calon gitu ya, kalus itu ya. Kemudian ini adalah pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru. Kemudian kalau dia tulang keras akan menjadi tulang keras dari tulang rawan. Yang terbentuk adalah tulang sponnya dulu. Trabekulanya dulu. Jadi pembuluh darah barunya ada di sela-sela trabekulanya. Nah, setelah itu barulah kemudian terbentuklah kalus tulang kerasnya. Tapi tulang kerasnya yang spon. Kemudian sekitarnya seperti proses pembentukan tulang yang sebelumnya kita sudah pelajari. Maka tulang rawan itu trabekulanya kemudian akan bertambah matriksnya dan dia menjadi tulang kompak. Ya, nah ini pembentukan tulang kompaknya. Ini udah remodeling itu apa ya? Renovasi. Coba lihat. Biasanya pembentukan tulang barunya itu, perbaikan itu tuh gampang sendiri. Ini ada lebihnya aja. Maka mesti direm. Mereka ada senyawa kimia yang bisa menghambat pembentukan osteoblas, gitu kan ya. Jadi ada yang gas, ada yang rem, pasti. Ini kalau nggak direm ini dia tonjolannya makin kelihatan. Nah ini aja dia udah lebih bikinnya, nggak lurus lagi, gitu ya. Maka proses remodeling atau pembentukan renovasi tulang itu kalau dibandingkan dengan proses pertumbuhan tulang ada bedanya dikit. Kalau pertumbuhan tulang yang bertambah panjang, ini ada kartilago tulang sama ya kiri kanan. Kemudian ini akan terbentuk baru dari perikondiumnya. Ini terbentuk baru. Jadi dia tambah panjang. Nah, kemudian ini yang tadinya tulang rawan itu kemudian menjadi tulang keras. Kan ini udah digantinya yang baru di atasnya ya. Tulang keras. Nah, begitu juga ini. Ini kan garis epifisial, ya kan? Nah, di sini akan terbentuk yang baru, kemudian yang paling atas ini, yang di atas ini akan menjadi tulang keras. Jadi ini tambah panjang, ini juga tambah panjang. Ini tambah ke atas, ini tambah ke atas juga. Nah, jadi kemudian tulang rawannya di sini digantikan oleh tulang keras. Tulang rawan di sini akan digantikan oleh tulang keras, tapi dia lagi yang baru. Artikular kartilago itu bentuk baru terus. Jadi dia tambah panjang. Nah, kalau remodeling ini nah, kalau kerusakan tulang biasanya kemudian ini yang titik-titik dia. Nah, ini yang tadinya, ini yang awalnya. Nah, ini yang barunya yang di luar. Yang barunya yang di luar. Nah, ini yang barunya di luar. Nah, jadi ini tulang-tulang kerasnya ini yang barunya kan di luar ya. Kan dia kan pasti bergeser-geser. Nah, itu akan ada kerja keras dari osteoklas. Oh ya, osteoklas yang belah kerja keras gitu ya. Jadi direabsorpsi, kemudian ada yang direabsorpsi. Di mana sih panahku? Panahku hilang. Nah, ada yang direabsorpsi, ada yang dibikin baru. Nah, ada yang ditambahkan, ada yang direabsorpsi. Nah, sehingga kemudian bentuknya mendekati aslinya. Nah, walaupun kemudian bisa juga terjadi kelainan dan gangguan setelah terjadi patah-patah tulang, namanya penyakit Paget ya. Nah, jadi kalau normalnya begini, maka tadi ya seringkali ada juga yang setelah selesai dia remodeling, dia jadi bengkok, nggak lurus lagi, bisa juga begitu. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya permukaannya jadi nggak rata, jadi tidak rata ya, pembentukannya tidak rata. Nah, juga gitu. Kadang kalau ini terjadi, sebenarnya kaki kanan dan kirinya yang sakit itu menjadi lebih pendek atau lebih panjang sedikit, sehingga jalannya itu nggak normal lagi. Jadi jalannya agak timpang gitu, karena hasil dari remodeling. Nah, kalau begitu hasil remodelingnya, nama gangguannya adalah Paget, penyakit Paget, ya. Dan itu enggak sederhana loh kalau orang kemudian jalannya begini-gini ya. Itu ada mempengaruhi struktur yang lain juga. Berikut ya, ada penyakit namanya osteoporosis. Pasti udah kenal, udah sering dengar ya. Nah, ini adalah tulangnya rapuh. Perbandingannya, kalau matriks tulang yang normal kayak gini dia rapat. Kalau yang osteoporosis dia udah rongganya udah lebih banyak. Gini ya.
Nah, jadi rapuh biasanya terjadi pada tulang-tulang belakang yang ada 33, terus tulang-tulang pipa gitu ya. Nah, kalau itu terjadi maka kan dia menjadi lebih apa ya? Dia memendek gitu ya, memendek dalam tanda kutip lah ya, memendek sehingga kemudian hasil akhirnya biasanya tulangnya menjadi atau posisi badannya menjadi lebih bungkuk daripada awalnya. Nah, biasanya ini terjadi karena kegiatan osteoklas lebih dibanding kegiatan osteoblas. Jadi proses penghancuran lebih cepat dibanding dengan proses pembentukan kembali. Jadi nggak imbang. Kan harusnya kerja osteoblas dan osteoklas itu imbang. Jadi rusak 10, bikin 10 yang baru gitu ya. Kalau ini nggak, rusaknya lebih banyak, tapi pembentukan osteoblas barunya lebih sedikit. Nah, sehingga tidak imbang. Tuh ya. Nah, jadi orang banyak kehilangan garam-garam, kolagennya juga banyak hilang gitu ya. Nah, banyak dialami oleh wanita dalam masa menopause karena pada saat itu dia sudah tidak lagi menghasilkan estrogen. Saya sudah pernah cerita bahwa estrogen salah satu fungsinya adalah menahan kalsium supaya tetap berada dalam tulang. Nah, kalau estrogennya nggak ada, maka kalsium itu tidak bisa dipertahankan dengan baik supaya tetap berada dalam tulang. Jadi dia keluar. Kalau keluar itu kemana dia? Kalau kalsium itu keluar, dia menuju kemana? Ke Ginjal. Ke darah dulu. Nah, sehingga kadarnya darah tinggi. Harusnya dia imbang. Tulang sama darah kalsiumnya tuh imbang. Nah, jadi kalau di tulang kemudian kalsiumnya sedikit, dia keluarnya kemana? Ke darah. Kalau waktu masa pertumbuhan, tulang kekurangan kalsium diambil dari darah. Gitu ya, jadi imbang begitu. Nah, kalau udah tua nggak bisa begitu. Jadi kalsiumnya keluar sehingga kemudian matriksnya itu menjadi tidak padat lagi. Kayak gini. Tidak seperti ini. Gitu ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, ada lagi namanya kyphosis. Ada 3 kan rangkaiannya, kyphosis, terus lordosis dan skoliosis. Jangan terbalik-balik, kyphosis dan lordosis. Kyphosis ada huruf K-nya. Hasil akhirnya adalah membungkuk. Nah, banyak K-nya di situ. Saya nggak terbalik-balik kalau saya ya. Nah, ini juga tadi selain dampak osteoporosis juga bisa seperti ini, gitu ya. Ini juga bisa lagi yang pengaruh lainnya. Biasanya karena sikap sehari-hari. Jadi dari kecil tuh mesti udah diperhatikan ya kalau punya anak ya, jangan sering dia tuh bungkuk-bungkuk nih. Kalau saya tuh udah susah kayak gitu ya. Tapi saya kemudian aware sama anak-anak saya. Jadi kalau dia udah mulai bungkuk-bungkuk, saya giniin pundaknya gitu. Tegak deh, tegak gitu ya. Jadi supaya dia tegak. Nah, yang tadi punggung bungkuk mungkin tampak terlihat normal atau terlihat berpunuk pada anak-anak, remaja, pada orang dewasa disebabkan oleh masalah perkembangan tadi ya. Pada saat dia anak-anak harus dilatih supaya emang dia posisi badannya itu, gesturnya itu tegak gitu ya. Kemudian ada penyakit degeneratif, misalnya ada penyakit TBC tulang. TBC tidak hanya menyerang alat pernafasan, tapi dia juga bisa menyerang tulang ya, karena kumannya itu udah menyebar dan bermutasi, jadi bisa ke tulang-tulang juga. Jadi dia mengalami radang sendi tulang belakang atau kemudian sudah tua tadi yang osteoporosis tadi. Nah, ini kyphosis. Yang lordosis kebalikannya. Orang bilang ini punggungnya swebek ya. Swebek. Jadi kalau kyphosis itu yang melengkung ke belakang, kalau yang lordosis itu melengkungnya ke depan ya. Tulang pinggang melengkung ke dalam, ya ke depan. Nih, ya. Disebabkan oleh perut besar, hati-hati bapak-bapak nanti kalau laki-laki itu biasanya kalau udah menikah kemudian kayaknya hidupnya tenang, makmur, ada yang ngurusin. Kalau ada yang ngurusin harusnya kurus ya. Ada yang ngurusin kok malah gemuk. Yang pertama gemuk itu adalah, nah, ini yang paling gampang ditimbuni oleh lemak adalah sendi, karena dia rongga ya. Ada jeroan, usus dan sebagainya. Kemudian ada rongga. Nah, itu menempelnya gampang tuh si adiposanya tuh di situ. Maka dia bisa perutnya duluan yang gemuk. Saya juga ngerasain ketika saya naik sekian kilo, yang pertama gemuk itu ya perut saya gitu ya, karena di situ memungkinkan terjadi banyak timbunan. Oh ya. Nah, ibu hamil juga begitu.
dia bisa naik berat badannya 20 kg dari awalnya. Dan memang berat, sehingga kalau kamu lihat ibu hamil saya begini-gini, pinggangnya sakit, pegel, berat itu bawa kemana-mana. Nah, sehingga kemudian dia sering begini. Nah, gitu ya. Sama yang suka pakai hak tinggi, high heels. Nah, di sini kalau di ilmu tulang punggung ini ada derajat pemiringan ya. Nah, normalnya derajat pemiringan antara tulang paha atau tulang belakang itu 30 derajat sini. Nah, kalau udah mulai square back itu berarti di 45 derajat. Tuh ya. Nah, itu biasanya ada ahlinya namanya chiropraktik. Nah, chiropraktik. Kayak gini nih. Nah, kelainan pada tulang belakang, biar ruas tulang belakang membengkok ke arah samping. Nah, ini bikin S nih. Nah, ini hasil ronsennya ya. Nah, dulu saya pikir ini cuma sekedar teori di buku doang ya. Ternyata penderitaannya itu banyak banget. Nah, wanita menderita skoliosis lebih parah dibanding pria, bisa akibat dari kondisi sendi degeneratif pada tulang belakang, terjadi sejak anak-anak yang tidak terdeteksi atau terdiagnosis, makin parah saat dewasa. Nah, nih hasil akhirnya. Nah ini kan ada derajatnya ya. Dia kan harusnya lurus nih. Antara tulang belakang ini dengan ini kan dia harusnya rata. Ini juga rata. Nah dia udah miring dan miring. Sini juga udah miring juga. Nah gitu ya. Nah itu apa dampaknya? Dia mengganggu organ dalam, organ vital yang ada di sini, paru, jantung, dan teman-teman itu terganggu, gitu ya. Sehingga harus dilurusin. Nah, tadi ahlinya tuh namanya ahli chiropraktik di Indonesia belum ada. Katanya ada satu sih, tapi kok dia bermasalah. Kemudian berarti kalau dokter chiropraktik itu dokter dari luar negeri. Di sini ada prakteknya di BSD Junction itu. Ada teman-teman dan anaknya juga yang emang pasien di situ ya. Jadi secara fisik kadang tidak ada masalah gitu ya. Kemudian secara kalau dia punya gangguan sesuatu diperiksa ternyata ada tulang punggung yang bengkok, berarti dia harus ke situ gitu ya, ke dokter itu gitu ya. Nggak tahu alatnya kayak apa, kemudian di terapi dia bisa lurusin lagi. Kenapa ini penting? Dalamnya sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita adalah otak dan sumsum tulang belakang. Jadi yang di dalam tulang belakang itu bukan sumsum sembarang sumsum, itu nama doang sumsum. Padahal itu sistem saraf pusat. Kamu pasti pernah makan leher ayam. Kalau kamu iseng, kamu kotak-kotak nggak satu-satu. Dalamnya warnanya putih kayak kabel kan? Nah itu bukan seperti sumsum yang di tengah-tengah tulang paha, bukan gitu ya. Itu adalah sistem saraf pusat. Yang utamanya dia mengatur gerak refleks sama kerja organ dalam. Ya, jadi kalau wadahnya itu terganggu, dalamnya bisa terganggu, gitu. Maka itu penting banget dijaga. Ya, dulu pernah ada anak Ica yang sakit skoliosis. Saya juga hari-hari dia nggak lihat kalau dia skoliosis, terus tiba-tiba dia bikin surat izin sakit kalau dia mau dioperasi karena dia skoliosis. Ya, nah kemudian pada zaman berapa ya? IC tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2000-an deh, kayaknya ya, 2000-an, berarti udah 20 tahun yang lalu kayaknya gitu, angkatan tahun segitu. Nah, setelah itu kita tengok dong ya, kita tengokin. Jadi dia operasi besar. Jadi apa namanya yang dibedah dari sini sampai sini. Itu kelihatan bekas jahitannya kan ya. Kemudian dia pakai pen. Jadi itu supaya lurus dikasih pen. Kiri kanannya pen. Dia ada penyangganya di leher, sama di sini ada, kemudian di sini ada. Jadi dia pakai gipsnya kayak gitu. Tuh, ada di sini. Jadi dia mesti gini aja jalannya. Hebatnya dia sekolah. Setelah operasi, setelah pulang dari rumah sakit dia sekolah. Dia minta izin untuk tinggal di asrama guru karena dia bawa ibunya. Kan dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Kemudian dia bawa bangku sendiri, bangkunya nggak boleh ada senderannya, bangku plastik yang bang bakso itu, jadi duduknya gitu, tegak aja gitu. 1 semester dia lalui dengan selamat, lulus dengan selamat, diterima di UGM, sekolah di IC kayak begitu gitu ya. Nah, jadi dia dibilang, Bu, ntar tahun depan saya dibuka lagi. Jadi tuh jahitannya kayak red slating menurut saya. Dibuka lagi, ngapain dibuka lagi? Pennya diambil, Bu. Aduh, dibuka lagi kayak ulang lagi gitu ya, ngambil pennya gitu. Dan dia sukses melampaui semuanya gitu ya. Gitu. Jadi
Kenapa bisa begitu? Penyebabnya apa? Saya tanya gitu ya. Kayaknya pola tidur. Dia senangnya tuh tidur memeluk bantal miring. Bantal itu kan pendek ya. Jadi kayak hampir ketemu tuh dengkulnya sama tangannya gitu. Menengok begitu. Kan sebenarnya kalau kasur itu kan dia rata. Padahal kita kan ada ini kan nggak rata kan ya. Jadi dia kan agak melewat gitu sebenarnya kan gitu ya. Nah itu kan bertahun-tahun. Kalau dia memeluk guling lebih panjang lah gitu ya. Tidak terlalu meringkuk gitu. Katanya sih salah satunya itu. Sehingga kemudian karena dilakukan bertahun-tahun, maka kemudian bengkoknya itu jadi permanen. Sama juga ketika kamu duduk di meja kayak gini. Kan udah capek ya. Itu bengkok loh tulang punggungnya. Lewat sono, lewat sini gitu. Maka dari TK tuh udah disulti gini kan ya. Anak-anak mau pulang, iya Bu Guru. Yang boleh pulang adalah yang duduknya paling manis. Tangan di atas, tangan di samping, duduk yang manis. Jadi duduk yang manis tuh begini. Tapi kan nggak sepanjang jam ya, dari pagi sampai siang kan pegel juga ya. Tapi jangan seperti yang tadi melewat sono, melewat sini gitu. Nah itu terindikasi bisa menyebabkan skoliosis ya. Hati-hati dengan sikap tubuh, benar. Jadi hati-hati dengan sikap tubuh. Kayak sepele padahal enggak sepele. Di Indonesia praktek chiropraktik itu masih kayak apa ya? Antara boleh dan enggak. Jadi ilmunya itu belum ada di kedokteran secara resmi sebenarnya ya. Sehingga ahli chiropraktik itu kayak dia udah jadi dokter, udah jadi ahli tulang misalnya gitu, kemudian dia mempelajari chiropraktik. Nah, tapi nggak boleh terang-terangan praktek chiropraktik itu nggak ada di Indonesia. Waktu saya dulu pernah ditugaskan pelatihan di Australia, dulu ya pernah 2 bulan saya di sana. Ini praktek chiropraktik itu di sepanjang jalan kliniknya banyak banget. Jadi sudah terbuka gitu maksudnya. Jadi biasa aja, kalau Indonesia belum. Dan kalaupun ada jadi mahal banget karena dokternya dari luar negeri. Kalau cerita dari Bu Etik itu sekali datang dia 500.000 sekali datang untuk terapi. Dan kemudian ketika kita datang udah diperiksa terus dokternya bilang, oh ibu butuh 20 kali misalnya begitu ya. Oh kamu butuh 15 kali sampai kemudian lulus gitu ya. Gitu 20 kali 500.000 ketahuan lah berapa gitu ya. Itu juga siapa tahu dia bisa diperpanjang kalau 20 kali belum benar juga gitu. Itu di Indonesia gitu. Nah, jadi jangan sampai skoliosis. Nah, si anak Ice yang dulu itu di zaman itu tahun 2000 ongkos untuk operasinya ini 100 juta. Tahun 2000. Udah kedapat rumah ya, udah dapat mobil gitu ya. Nah, jadi jagalah punggungmu. Nah, jagalah tulang-tulang punggung gitu ya. Nah, ada beberapa juga anak Ica yang kayak gini, bahkan udah miring kayak gini ada. Tapi sampai dia lulus dia belum dioperasi. Dia juga cerita, saya mau operasi tapi kata bapak saya mau kumpulin duit dulu. Bukan uang segitu kalau kita sehat kan bisa digunakan untuk yang lain ya, dibanding untuk semua operasi begini. Jadi dia udah miring gitu. Gitu. Yang lain ada rahitis atau riketsia, pelunakan dan melemahnya tulang pada anak. Sebenarnya lunaknya dalam tanda kutip ya, nanti bilang kayak presto lagi tulang lunak gitu kan ya. Jadi tulangnya itu rapuh sebenarnya ya. Karena masih kecil, kolagennya masih banyak. Jadi kalau sel-sel tulangnya matriksnya kurang, jadi dia bengkok. Jadi kayak empuk gitu ya. Jadi konotasinya begitu ya. Nah, biasanya karena kekurangan vitamin D yang ekstrim dan berkepanjangan. Jadi kalau kekurangan vitamin D harian aja belum lihat nih dampaknya kayak gini. Tapi kalau udah berkepanjangan baru kelihatan dan susah benerinnya lagi. Kan kalau udah bengkok kan susah dilurusin. Kalau udah rapuh kan susah dibenerinnya lagi, gitu ya. Nah itu ada hasil ronsennya, begitu. Ini bersaudara. Berarti kan ada pola makan di keluarga ya. Kalau dia bersaudara begitu, yang ngurus satu nih. Nih adik kakaknya satu X, yang satunya O, gitu ya. Nah kadang anggota badan membungkuk, tengkorak melembek, tengkoraknya lembek gitu ya. Beberapa kelainan bentuk tulang disebabkan oleh rahitis mungkin memerlukan pembedahan korektif. Jadi kalau masih bisa bedah, kalau enggak yang susah. Nah, ini pada anak-anak, kalau pada orang dewasa ini
Bukan lagi disebut rahitis, tapi osteomalasi. Penipisan dan pelunakan tulang pada orang dewasa. Mineralisasi tidak memadai dalam tulang. Jadi orang ini juga kurang vitamin D. Ini juga kurang vitamin D pada anak-anak. Ini kurang vitamin D pada orang dewasa. Tuh. Kalau apa bedanya, ini kan masih pertumbuhan. Kalau ini kan pertumbuhan udah selesai. Gitu ya. Nah, osteomalasi ini bisa menyebabkan juga tulangnya menipis dan kemudian rapuh. Kalau ini empuk iya nih ya, ini rapuh. Tuh. Kalau yang di osteomalasi itu tapi jadi apa? Orang dewasa kan kalau yang ini ujung-ujungnya sama dengan osteoporosis. Tapi penyebabnya karena vitamin D kurang. Kalau osteoporosis karena tadi apa tuh namanya? Kegiatan osteoklas lebih tinggi daripada osteoblast, kekurangan hormon estrogen dan sebagainya. Gitu ya. Ibu, tadi osteoporosis kan bukan karena kekurangan vitamin D, tapi kenapa kalau orang-orang itu biar nggak osteoporosis vitamin D? Jadi orang tuh kalau kenapa-napa badannya, gitu ya, periksa dulu yang benar tuh ke dokter. Dan periksa kayak gini itu nggak sekedar cuma ketemu dokter sekali, kemudian diagnosisnya benar, harusnya begitu ya. Kan misalnya dia, oh ini kekurangan vitamin D kah, kekurangan hormon kah, kemudian kegiatan osteoblast lebih kencang dari itu kan susah tuh meriksanya tuh ya sebenarnya ya. Nah, jadi itu sebenarnya kayak obat umum gitu ya, kayak obat umum demam, paracetamol kayak gitu loh gitu ya. Padahal rinciannya belum. Jadi kalau dikasih vitamin D kemudian membaik, syukur alhamdulillah gitulah. Jadi kayak trial gitu ya, kayak trial gitu. Karena untuk memeriksa lebih jauh itu sebenarnya susah. Gitu ya, susah gitu ya. Saya ada nanti videonya ketika orang kemudian terjadi bukan osteomalasi sih namanya ya. Osteoartritis kayak gitu ya. Itu kalau di luar negeri ini dipotong ini tulang-tulang ini potong karena ini udah nanahan ya, itu dipotong. Diapain terusnya? Ditempel pakai artifisial. Ada tulang artifisial, ada ditancap-tancepin besi dan sebagainya, masukin lagi. Ini kerjanya nggak di dalam situ karena susah, dikeluarin. Memang tulang ujungnya paha itu dikeluarin gitu, ya. Gitu. Jadi kalau di luar negeri udah lebih maju ya, mungkin periksa tuh nggak sekedar, tapi ada alat yang lebih maju yang bisa mendeteksi ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Kalau di sini masih kebanyakan begitu ya. Oh orang tua ya, osteomalasi ya emang udah wayahnya, udah Pak, makan vitamin D yang banyak ya gitu ya. Toh waktu saya kemarin COVID, saya minum vitamin D D3 sehari 5.000 IU. Karena vitamin D itu untuk sistem imun. Apa kemarin saya minum? D, E, C, B, C, D, E. Banyak-banyak banget ya. C-nya saya minum 1.000. Vitamin D-nya berapa ya? Pokoknya yang saya tahu tuh D-nya tuh 5.000 IU. Gitu ya. Karena memang dia untuk sistem imun. Nah, orang-orang tua kebanyakan juga yang berhubungan sama tulang, itu ada hubungannya sama imun. Gitu ya. Ada hubungannya sama imun. Coba lihat sini. Misalnya, kan kalau usia kurangnya kita buat masalah. Kalau dia tumbuh dewasa nanti masih disebut berikatnya atau tidak berubah jadi osteomalasi. Enggak lagi rahitis dia disebutnya ya. Ini ada osteoartritis, kalau belakangnya is itu radang. Kalau radang tuh biasanya ada hubungannya juga sama kuman-kuman yang masuk atau kemudian ada apa tuh namanya? Nanah gitu ya, darah putih yang mati itu kan nanah gitu ya, kayak gitulah radang ya. Penyakit sendi degeneratif, jadi penyakit persendian karena usia biasanya gitu ya. Nah, ini tulang rawannya mengalami degeneratif. Jadi tulang rawannya kartilago artikular yang di ujung-ujung ini itu udah menipis. Nah, akhirnya yang keras ketemu yang keras, atas bawah ini. Keras ketemu keras. Nah, itu kan gesek setiap kali bergerak, maka kemudian terjadilah osteoartritis ya. Jadi ini juga bisa disebabkan karena ini kan ada membran sinovial, ada minyak sinovial, itu kalau udah tua semuanya udah mengalami degenerasi ya. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan sklerosis, kehilangan tulang rawannya, pertumbuhan tulang rawan di dalam sendi juga udah berkurang, radang di membran sinovial gitu ya. Jadi rusak nih. Jadi tulang rawannya rusak ini. Kemudian rheumatoid arthritis, orang sering menyebutnya rematik aja.
Rheumatoid arthritis juga penyakit-penyakit orang tua lah kalau hubungannya sama tulang biasanya ya. Nih, sakit pada persendian-persendian ini. Nih, ngilu sakit lah gitu ya. Nah, ini artritis namanya. Radang sendi ditandai oleh sendi yang bengkak. Jadi ini bengkak nih, merah, panas, gitu ya. Bisa disebabkan karena asam urat, bisa juga enggak, gitu ya. Tapi ada asam uratnya juga berpengaruh. Nah, ini biasanya dihubungkan dengan penyakit autoimun. Autoimun itu tubuh tidak mengenali proteinnya sendiri dan kemudian dilawan. Karena proteinnya sendiri dianggap protein asing. Kalau protein asing itu harus dilawan oleh sistem imun. Itu namanya autoimun. Ya. Sebenarnya salah satunya yang paling dikenal sehari-hari adalah alergi. Alergi itu salah satu jenis autoimun. Tubuh tidak mengenali protein yang bukan asing, dianggap asing. Misalnya ada orang alergi debu. Debu kan saya nggak alergi debu. Buat saya kalau saya kemasukan debu ya sebisa aja. Karena tubuh saya tidak mengenalinya sebagai sesuatu yang asing. Pada orang yang alergi debu, ketika dia kena debu, ketika debu masuk ke dalam tubuhnya, itu dianggap protein asing dan kemudian dilawan. Nah, hasil perlawanannya adalah kerjanya si basofil. Keluarlah histamin, merah-merah, hacim-hacim, pilek gitu. Buat saya enggak apa-apa gitu ya. Nah, ini juga begitu reaksi autoimun. Nah, dampaknya bisa parah seperti ini. Ini ruas-ruas jarinya tuh nggak bisa digerakkan lagi karena dia kaku sambungan-sambungannya. Ini sambungan-sambungannya dia kaku, gitu ya. Nah, ini juga ada namanya gout. Ini sering campur aduk antara rheumatoid arthritis, rematik, sama ini. Ini nama lengkapnya itu artritis gout. Jadi semua yang radang-radang itu depan di belakangnya ada artritis ya. Kalau ini kan rheumatoid arthritis, orang sebutnya rematik aja gitu ya. Kalau ini artritis gout gitu ya. Ini spesial penyebabnya adalah asam urat yang tinggi. Kalau yang tadi bisa macam-macam nih penyebabnya. Salah satunya asam urat. Kalau ini asam urat aja gitu ya, asam urat aja. Nah, kalau asam urat itu apaan sih gitu ya? Kalau orang makan protein, ada senyawa kimia namanya purin gitu ya. Nah, itu karena sebenarnya ketidakmampuan lagi ginjalnya mengolah sedemikian rupa sisa protein, maka sisa protein yang namanya asam urat ini akan beredar bersama darah lagi. Tidak bisa dibuang dengan baik gitu ya. Nah, jadi penyakit ini ada hubungannya sama ginjal. Sama kerja ginjal. Ini juga banyak diderita oleh orang-orang yang sudah tua. Kalau orang udah tua, itu penyakitnya organ. Organnya udah lelah, dipakai berpuluh-puluh tahun. Kalau nggak dijaga dengan baik, maka kerjanya udah nggak sempurna lagi. Kalau anak-anak muda, organnya masih oke. Penyakitnya apa? Penyakit yang disebabkan oleh kuman. Ada kuman A masuk sakit. Kalau saya, dalam tanda kutip, udah banyak banget kuman yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya udah punya imunnya. Karena umur saya udah 50 sekian. Nah, kalau kamu kan masih belasan, masih banyak kuman yang belum masuk ke dalam tubuhmu, gitu kan ya. Organmu masih oke. So, jadi gitu ya. Nah, jadi ini artritis akut. Nama lengkapnya artritis gout. Jadi ini menahun ya, kalau akut itu menahun. Jadi ada timbunan kristal asam urat di cairan sinovialnya. Cairan sinovial itu kan yang melumasi gitu kan ya. Nah, jadi ini asam uratnya berlebihan. Ini membentuk kristal halus mengendap di jaringan khususnya di sendi. Nah, kristal ini merusak menyebabkan radang. Nah, radangnya jadi artritis, lengkapnya artritis gout ya. Gout kronik mengarah pada penimbunan menyebabkan penurunan fungsi ginjal atau membentuk batu ginjal. Jadi hubungannya sama kerja ginjal sebenarnya ya. Nah, jadi nih bengkaknya sampai bisa melendung begini. Nah, ini rusak di persendian-persendian ya. Jadi dia melendung-melendung begini. Emang benar sih melendung-melendung begini. Nah, kan kalau guru IC yang angkatan pertama itu kan usianya dekat-dekat sama saya 50 sekian gitu ya. Di atas 55 tahun. Ada beberapa juga yang udah punya penyakit kayak gini gitu ya. Nah, ini lagi yang lain, osteomielitis. Ini ada infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Biasanya infeksi ini masuk ketika ada luka. Nah, ketika
Ketika dia patah tulang, ada luka terbuka, terinfeksi kuman ini masuk. Berkembang biaklah tuh kuman. Masuk bersama aliran darah, kemana-mana. Nah, di lukanya itu bisa sampai busuk begitu. Gitu ya. Nah, kalau kesleo yang tadi saya bilang terkilir ya. Nah, itu biasanya karena gerakan tiba-tiba. Pentingnya olahraga sebelumnya adalah warming up itu supaya persendian kita tuh lemas. Kemudian memberitahu juga pada otak kita sebelum ini kita pemanasan yuk karena kita akan melakukan gerakan yang intinya kan belum intinya ya. Maka kalau mau lari maka pemanasannya lari-lari kecil di tempat. Jadi pemanasan itu gerakannya menyerupai gerakan inti. Nah itu penting supaya tadi persendiannya lemes. Kalau nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, tadi bisa ada gerakan tiba-tiba, kemudian tulangnya keluar dari wadahnya. Ya, saya kemarin hampir-hampir ngeri-ngeri juga ya ketika ada apa tadi lomba lari virtual itu yang dari IAIC ikut enggak saya tuh nggak pernah olahraga juga ya ya akhirnya ikut juga tapi saya mau naik sepeda. Kalau saya naik sepeda 25 kilo saya nggak pernah naik sepeda 25 kilo jauh banget ya pasti nggak kuat. Mas suami saya tukang naik sepeda berdua yuk berarti kan bagi dua kan 12,5 kilo kuat nggak ya harus kuat. Jadi kemarin saya sore tuh hujan-hujan lagi 12,5 kilo lebih malah 13,5 kilo. Oke. Saya malam-malam beranjang-anjang besok pagi nggak bisa jalan kayak jadi ya. Malam saya balurin tuh ya, kayak yang anget-anget itu saya tidur. Pas bangun, alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu ya berarti. Oke lah. Saya tuh masih petakilan kok. Jadi saya bukan kalau saya nggak olahraga benar tidak olahraga yang begitu, tapi gerakan saya harian itu masih kemana-mana lah gitu, masih suka lari-lari. Nah, jadi tidak kenapa-napa gitu ya, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi tadi ya sering olahraga ringan-ringan aja lah. Kadang masih di atas kasur nggak apa-apa. Kalau perempuan ya sit up, kalau nggak sit up ya kaki jadi angkat-angkat gitu ya. Kan kalau perempuan kan aware banget lah sama perut ya, nggak mau lah perutnya gendut dikit. Nah maka sit up, kalau itu kan masih di atas kasur. Nah kadang di atas kasur aja males ya masih ya. Lepas atau urai sendiri, jadi dia keluar beneran. Kalau acetabulum ini beneran keluar dari tempatnya. Jadi kalau ini keluar dia nongol gitu. Kalau udah aktif ya anak kecil seringkali main bola, main basket gitu ya. Seringkali ada juga yang senggolan sama temennya atau terjatuh. Pembina asrama tuh udah punya langganan tukang urut. Jadi kalau ada yang bawa ke situ, ada langganan di situ. Kalau dia terurai ya nongol begitu, nongol doang kan nggak urai, nggak sampai daging sama itunya nggak keluar. Di tukang urut diapain? Ditarik, dilurusin lagi, gitu ya. Kalau ke dokter suruh ronsen, tadi bilang operasi lah, apalah itulah. Nah, yang paling cepat itu ya tukang urut itu, ya. Bahkan di Indonesia di Jawa ini ada tempat yang namanya Cimande. Itu sekampung itu ahli urut semuanya gitu ya. Jadi kalau ada kenapa-napa bawa ke Cimande, kalau udah bawa ke Cimande gitu. Nah itu lebih cepat dibanding kalau ke rumah sakit biasanya ya. Jadi kalau urusan otot kepelintir, tulang terkilir itu pergilah ke tukang urut. Kalau ke dokter ribet lah gitu ya. Belum tentu juga benar cepat kalau tukang urut udah digituin bengkak-bengkak dikit dikasih hangat-hangat keluarnya besok udah mendingan lebih cepat gitu ya. Kram ini sebenarnya kelainan pada otot. Kalau kram ini juga kontraksi otot mendadak, tadi kurang pemanasan juga ya. Sehingga kalau kontraksi kan dia memendek, nggak mau merenggang lagi, nggak mau ke posisi semula. Jadi kenceng banget ototnya, bukan tulang. Makanya saya merahin ini salah tempat nih, ini harusnya di otot. Ya. Nah, jadi dia kenceng. Gimana caranya kalau udah kenceng begitu? Diurut-urut, pakai yang anget-anget. Kenapa pakai yang anget-anget? Tujuannya apa pakai yang anget-anget? Melebarkan pembuluh darah, aliran darah lancar ke situ. Gitu ya. Maka kemudian ditunggu aja sampai kemudian rasanya menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau emang udah kepelintir tadi ke tukang urut tuh beneran dia harus meluruskan lagi. Kemudian emang kalau di Indonesia banyaklah inilah obat tradisional ya yang jahe sama kencur di popok gitu ya. Tadi pakai yang anget-anget
GPU apalah itu namanya, itu lebih mempercepat lagi gitu ya. Maka tadi pemanasan dulu sebelum olahraga. Ibu, kalau kram itu otot ya? Otot, ya. Jadi kram itu otot. Bu, kalau yang hasil melitus itu kan bisa sampai nyusut kayak gitu kan ya kan? Itu sampai ada yang bisa perlu diamputasi itu. Iya. Jadi kan dia rusak nih, bagian patahnya dia rontok nih, gitu ya. Iya. Kalau udah busuk gitu kan, jaringan di sini sebenarnya kurang makan juga nih, karena terhalang di sini kan. Nah, itu bahaya banget gitu ya. Hampir mirip kayak orang yang sakit diabetes mellitus. Itu kan kalau diabetes mellitus itu penyebabnya beda sih emang ya. Cuma ujung-ujungnya kan harus diamputasi. Kalau dia luka dikit, kalau diabetes mellitus itu Pak, darahnya tuh banyak banget gulanya. Sehingga kalau dia luka itu basah aja. Kalau basah aja nggak kering-kering, jadi dia busuk. Kalau busuk tuh makin luas dia, permukaan busuknya. Makin luas, makin luas, makin luas. Nah, sebenarnya kalau orang diabetes mellitus itu diamputasi, tidak menyelesaikan masalah. Karena sebenarnya dia emang nggak boleh luka. Kalau luka dia bisa busuk gitu loh. Nah, cuma permukaan lukanya tuh benar-benar harus dirawat sedemikian rupa. Jadi mereka seringkali harus punya suster sendiri, ganti perban tiap hari, permukaannya entah dikasih apa. Ini juga bahaya. Nah, maka kalau ada luka terbukanya harus steril. Dikasih apa luka terbuka itu? Alkohol 70%. Pasti teriak dulu kan ya. Tapi emang harus disteril itu permukaan lukanya. Baru dikasih obat, tutup. Kalau luka terbukanya lebar, nggak bisa juga itu rapat. Dia pakai kasa. Kalau kasa kan ada ruang udaranya ya. Kasa steril itu kasanya jadi steril. Kasa steril dibuka. Kalau kita buka kan seringkali kasanya nempel gitu kan ya. Dikasih Rivanol yang kuning-kuning supaya dia bisa kebuka, ganti lagi yang baru. Kalau kayak gitu Mas, saya pengalaman waktu anak saya disunat itu kan ya, saya mesti berganti perban tiap hari, ada nempel-nempel dikasih Rivanol gitu ya. Dianya udah teriak-teriak gitu. Saya juga sebenarnya golongan yang tidak tega sebenarnya ya. Jadi kalau gitu ayahnya aja kan gitu ya. Tapi kalau ayah nggak ada, waduh, saya udah sebenarnya saya nangis duluan gitu kalau kayak gitu. Sama kalau saya bawa anak saya ke tukang urut, kalau anak-anak balita kan sering diurut, karena dia kalau kecapean nggak bisa tidur gitu. Itu kalau nungguin anak saya urut juga, itu orang teriak-teriak, ngeliatin muka saya kayak minta tolong, terus saya nggak tega, ayahnya aja nungguin. Sama waktu nungguin sunat. Saya udah kayak gue nggak bisa kayak gitu. Aku bagian kan ini sini bapak ibunya. Aku bagian kepala ya, ayah bagian bawah gitu. Ya. Karena saya mau lihat mukanya aja. Saya nggak mau lihat itu diapain. Ini udah. Nah ini beberapa nih yang sering banget terdapat di buku-buku paket yang lain gitu ya. Maka kita juga harus kenal. Ada ankilosis, sendi tidak bisa digerakkan seakan-akan bersatu. Jadi kaku-kaku gitu ya. Ini. Kaku-kaku pada orang tua juga nih ya. Artritis tadi ya ada radang pada sendi, persendian itu sakit, bengkak, kaku gitu ya, nggak bisa digerakkan dengan baik. Nah, artritis itu udah macam-macamnya. Mulai dari osteoartritis tadi Bang udah ya, ini rusaknya tulang rawan artikular hialin pada bantal sendi karena tua atau karena cedera gitu ya. Atau penggunaan sendi yang berlebihan, gerakannya terlalu aktif gitu ya. Artritis reumatoid, nah tadi yang reumatoid artritis ada ya, radang sendi, autoimun, yang ini gout, yang sebelahnya yang karena asam urat. Kemudian artritis sika, berkurangnya minyak sendi, minyak sinovialnya berkurang, sehingga karena pelumasnya berkurang, kalau bergerak jadi sakit dan orang bilang berderik-derik, menimbulkan bunyi berderik, bayangkan orang bunyi-bunyi. Artritis eksudatif, ada nanah pada persendian. Berarti ini ada masuknya kuman. Ya, ini biasanya ini kumannya yang masuk tuh karena dia menderita penyakit gonore. Tahu nggak gonore penyakit? Bahasa Indonesianya apa sih? Udah kelas 10. Yang tidak berhubungan. Raja singa, ya kan? Penyakit raja singa, penyakit kelamin, ya.
Orang kalau misalnya seseorang itu menderita penyakit kelamin, pasti seringnya itu dia ditahan-tahan karena dia malu ke dokter. Ya, ketika dia malu dan ditahan-tahan dia nggak ke dokter, kan makin parah. Kumannya nggak hanya ada di alat kelaminnya, tapi kemudian udah masuk ke dalam kelamin. Nah, makalah di persendian. Nah, di situ dia kemudian membentuk radang nanas, gitu ya. Nih, artritis psoriatik, radang sendi pada penderita penyakit psoriasis ini sebenarnya radang kulit. Jadi biasa di sini nih, di sambungan-sambungan besar ini, jadi kulitnya itu merah, kemudian bersisik kayak ada kapalnya tapi putih warnanya. Nah, gitu ya. Nah, di situ persendiannya juga kena. Selain kulitnya, persendiannya juga kena. Jadi udah emang menahun bertahun-tahun. Artritis septik, radang sendi karena adanya kuman juga, gitu ya. Jadi penyebabnya kuman banyak. Jadi kuman itu bisa masuk-masuk sampai ke persendian. Begitulah.